Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Sofi Syarif. Bung Bugi, tadi Anda bercerita soal kejadian pembegalan yang sempat Anda alami tahun 2018. Waktu itu di area Pondok Indah, di Jakarta Selatan juga. Ini berarti masuk wilayahnya Pak Kapolres, walaupun saat itu masih belum Pak Budi ya. Tapi boleh diceritakan tidak? Tertangkap tidak pelakunya? Oh ya, jadi kejadiannya tuh waktu itu hari Sabtu ya Mbak. Cepet banget. Saya sih luar biasa sih supportnya dari teman-teman kepolisian ya, dari Kapolsek Kebayoran Lama, dari Polres Jakarta Selatan, even dari Polda pun saya di backup gitu. Itu jadi Selasa pagi, jadi 3 hari Selasa pagi saya dihubungin sama pihak Polsek bahwa pelaku ditangkap. Lalu saya disuruh datang, kebetulan ketangkapnya itu di Polsek Cilandak. Jadi saya ke Cilandak yang saya dikonfronting, dipertemukan, dan ya memang itu pelakunya gitu. Bagaimana dengan kawan-kawan pesepeda lain yang sempat kejadian tadi dijamret dari belakang? Apakah juga ada pelaku yang tertangkap? Setahu saya sih belum. Belum ya? Belum. Oke. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, titik rawan tindak kejahatan jalanan ini tidak hanya spesifik untuk pesepeda, tapi semua. Anda tadi bilang juga sempat menimpa pengendara sepeda motor, mungkin juga pasti pejalan kaki juga ada. Tapi titik rawan kalau di wilayah Anda itu di mana saja sih Pak untuk kejahatan begal seperti ini? Jadi kalau saya melihat untuk kasus begal, saya lihat, tapi saya bicara masalah sepeda dulu. Sepeda ini saya lihat sekarang berjalan pagi-pagi sama sore itu berarah ke arah tengah, seperti ke arah Sudirman, ke arah GBK. Tetapi pas pulangnya kadang mereka nongkrong dulu sampai malam, jadi kadang-kadang agak tengah malam mereka pulang. Nah, ini dikhawatirkan kalau pas rame-rame mecahnya itu masih rame, tapi sudah mengarah-arah pinggiran, seperti Jagakarsa, Pasar Minggu. Di situ banyak tempat-tempat sepi-sepi yang kita khawatir takutnya ada tempat kejadian. Karena tempat begal motor pun banyak kejadian adalah di daerah sepi, daerah Jagakarsa dan daerah Pasar Minggu, seperti itu. Jadi lebih karena sepinya, bukan karena malamnya ya, karena malam pun di beberapa titik tetap ramai ya? Ya, betul. Kalau dari Bung Bugi sendiri, menurut Anda dan teman-teman pasti sering bercerita, sering memetakan begitu. Titik rawan mana saja yang sebaiknya dihindari oleh pesepeda kalau mau bersepeda dini hari atau malam sekali? Jadi gini Mbak, dulu tuh kita sering ngobrol gitu ya. Kita kalau saya kebetulan kan daerah selatan gitu ya. Jadi kita memang kalau bisa dihindari daerah-daerah yang agak ke arah Tangerang Selatan segala macamnya gitu kan. Karena memang itu kan daerah hunian gitu dan tidak terlalu rame gitu ya. Cuman kan sekarang faktanya sebenarnya dimanapun selama itu sepi dan tidak ada orang, biasanya pasti ada gitu. Pasti kena gitu loh teman-teman. Jadi dulu seperti itu kondisinya. Cuman sekarang kita lebih waspada. Udahlah, dimanapun kita tetap harus waspada selama kita seorang diri bersepeda gitu. Jadi sebenarnya menurut Anda perilaku seperti apa sih yang harus diperhatikan pesepeda kalau ingin terhindar dari aksi kejahatan jalanan, Bung Bugi? Iya, yang pertama sebenarnya kalau menurut saya jangan sepedaan sendirian. Itu yang menurut saya paling penting ya gitu, karena di saat kita ya 3-4 orang lah gitu, mungkin mereka juga akan berpikir gitu kalau mau melakukan tindakan kejahatan. Tapi kalau kita sendirian, even kita mungkin agak lengah pun pasti bisa dilakukan kejahatan. Yang kedua, jangan keluar rumah terlalu gelap. Saya contohnya gitu kan, maksudnya saya dulu waktu belum kejadian saya terlalu berani mungkin keluar dari rumah tuh 4:30 pagi segala macam gitu kan. Cari sepi ya? Betul. Jadi sekarang saya kalau matahari belum terang saya nggak berani deh. Kecuali memang rame-rame gitu. Dan yang penting kalau kita sih memang diusahakan malam itu nggak sepedaan dah. Karena kita memang tujuannya olahraga ya memang pagi gitu kan sebenarnya. Gitu sih Mbak Sofi. Terakhir buat Pak Budi. Pak Budi, ini tidak spesifik kejahatan yang menyasar pesepeda, semua jenis kejahatan pembegalan. Perilaku apa yang harus masyarakat hati-hati ketika harus keluar rumah
Apalagi saat ini kan, walaupun ini sudah PSBB transisi, tapi kan masih tetap di beberapa titik tetap tetap sepi, dan juga banyak yang kemudian selesai beraktivitas itu pada ketika sekitaran petang begitulah. Nah, apa yang harus diperhatikan pengguna jalanan ketika harus keluar rumah pada saat malam hari? Bagaimana cara untuk menghindari pembegalan? Ya, yang pasti sama seperti Mas Bugi tadi. Sebenarnya kalau untuk yang olahraga, tetap melaksanakan olahraga pada jam-jamnya, ya memang jam-jam olahraga, pagi kah atau sore kah. Kalau tengah malam saya rasa itu bukan olahraga, akhirnya nongkrong. Nongkrong pun sekarang ini kondisi PSBB transisi kan tidak boleh nongkrong begitu banyak juga, malah nanti seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang bukan olahraga, memang bekerja malam dan memang harus pulang malam, ya usahakan memang tetap kalau bisa, sebisa mungkin untuk mencari jalan-jalan yang memang besar. Tetapi kalau memang harus ke jalan kecil ya memang tidak misalkan memang harus jalan seperti itu, ya memang tidak ada jalan, tapi kita upayakan patroli dari kita, dari kepolisian, tetap di tempat-tempat rawan, tetap kita akan tempatkan di tempat-tempat yang memang mungkin jalan-jalan sepi. Seperti itu, Pak. Tapi memang kalau memang sangat-sangat dia ketakutan sekali, juga silakan datang ke kantor kepolisian terdekat, apakah itu Polsek atau Pospol, kalau memang minta dikawal, misalkan, saya tidak menghalangi jika memang kita harus kawal, misalkan memang ketakutan. Oke, yang penting jangan mencolok ya, nggak usah mainan handphone gitu ya Pak ya, ketika ada jalanan itu benar. Oke. Ya betul. Baik, terima kasih Kombes Budi Sartono, Kapolres Jakarta Selatan, dan juga Robertus Bugi Hartono, anggota komunitas sepeda Bintaro Loop, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.